Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya. Sehat semua? Ya, ada yang kurang sehat hari ini? Ya, baik. Jadi hari ini kalian tahu saya mau ngapain di sini? Tahu mau ngapain? Ya, belajar. Masa saya mau bermain di sini ya? Tidak lain tentu bukan, kita hari ini akan belajar. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, sebelumnya saya mengecek kehadiran daripada adik-adik sekalian. Kira-kira hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah hari ini kita hadir semua. Namun sebelumnya saya mau ngecek kerapian daripada adik-adik sekalian. Silahkan adik-adik berdiri dulu, boleh? Silahkan berdiri. Ya, silahkan dirapikan dulu bajunya yang masih di luar, silahkan dimasukkan ke dalam. Laki-laki maupun perempuan silahkan dirapikan dulu. Ya, ini bisa dirapikan. Ya, silahkan berdiri dirapikan. Yang lain sudah? Ya, ini so keren-keren begini. Silahkan duduk kembali. Nah, jadi kalau sudah seperti ini enak dipandang dan kita nyaman untuk belajar. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa dulu. Jadi silakan Ketua Kelas Andika pimpin doanya sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini. Baik, dipersilahkan. Ya, di tempat duduk saja. Doa selesai. Baik anak-anak, apakah kita sudah siap menerima pelajaran hari ini? Siap. Sudah lebih fokus? Baik, silahkan kalian lihat di depan slide, itu pelajaran tentang hari ini, yaitu apa? Sudah ada yang bisa baca ya? Klasifikasi dan lingkup industri di bidang agriteknologi hasil pertanian. Ya, sebelum kita masuk pada materi inti, maka kita perlu memahami hal-hal sebagai berikut tentang kesepakatan kelas yang harus kita sepakati di dalam kelas maupun pada saat pelajaran berlangsung. Jadi yang pertama, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran dengan aktif, semangat dan sungguh-sungguh. Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Ya, yang kedua, menghormati guru dan sesama teman. Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Tidak ada. Alhamdulillah ya. Yang ketiga, tidak menggunakan HP selama proses pembelajaran kecuali atas izin guru. Sepakat? Sepakat? Baik. Selanjutnya, berbicara sopan dan tidak berkata kasar dalam proses pembelajaran. Sepakat? Ada yang tidak sepakat? Sepakat semua ya? Yang selanjutnya, mendengarkan saat orang lain berbicara. Sepakat? Baik. Jadi kesepakatan kelas ini akan kita laksanakan pada saat proses pembelajaran sampai dengan selesai. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini? Nah, silakan dilihat di depan. Yang pertama, memahami klasifikasi dan lingkup industri di bidang agriteknologi hasil pertanian.
Ya, jadi kalian diminta untuk memahami klasifikasi dan lingkup industri di bidang pertanian. Yang selanjutnya, memahami perencanaan produksi di industri, pengolahan hasil pertanian, dan penerapan K3LH. Selanjutnya, memahami rantai pasok dan logistik hasil dan produk pertanian. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita tempuh pada proses pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya, memahami pengelolaan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Saya mohon kalian tetap fokus sehingganya pelajaran hari ini bisa masuk. Nah, selanjutnya ada pengertian agriteknologi. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih agriteknologi itu? Ya, jadi kalian pasti sebagian besar kalian akan bertanya, seperti apa itu agriteknologi? Nah, di sini terpampang jelas di depan bahwa agriteknologi adalah penerapan teknologi dalam bidang pertanian. Teknologi dalam bidang pertanian. Artinya di dalam pertanian pun kita tetap menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan hasil produksi. Nah, sebelum kita masuk di dalamnya lagi, saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian, kira-kira ada yang tahu tidak klasifikasi dan ruang lingkup di bidang agriteknologi pengolahan pertanian? Ada yang tahu? Ya, silakan sebutkan nama terlebih dahulu dan sampaikan apa yang dimaksud dengan klasifikasi industri di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amelia Putriamu. Saya akan menjawab pertanyaan. Ya, silakan. Klasifikasi industri agriteknologi terbagi menjadi 4. Industri rumah tangga, skala kecil biasanya di rumah seperti pembuatan keripik. Industri kecil, lebih besar dari rumah tangga, alat sedang lebih modern. Industri menengah, kapasitas produksi lebih banyak, tenaga kerja lebih banyak. Industri besar menggunakan teknologi modern dan produksi massal. Lingkup industri agriteknologi, pembersihan dan sortasi hasil pertanian, pengolahan pangan seperti pengeringan, pengemasan, dan fermentasi, penyimpanan hasil pertanian, dan distribusi dan pemasaran produk olahan. Ya, terima kasih. Silakan berikan aplaus yang sangat luar biasa untuk adik Amel ya. Ya, Amel. Jadi demikian apa yang disampaikan tentang klasifikasi industri di bidang ilmu pertanian, pengolahan hasil pertanian ya. Jadi ada skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Dan dalam klasifikasi agroteknologi terdapat adalah pengolahan hasil pertanian. Selanjutnya, saya ingin bertanya tentang kira-kira di dalam tujuan pembelajaran tadi ada yang namanya rantai pasok. Kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang tahu bagaimana rantai pasok pertanian saat ini? Ya, silakan sebutkan nama terlebih dahulu. Ya, Siwan ya. Saat ini rantai pasok dan logistik hasil pertanian sudah mulai menggunakan teknologi digital untuk mempermudah distribusi produk dari petani, dibulukan, diolah, dikemas, lalu ditransportasi dan gudang yang lebih modern. Tujuannya agar produk lebih cepat sampai tempat segar dan mengurangi kerugian selama pengiriman. Ya, jadi itu jawabannya. Silakan berikan aplaus atas keberaniannya. Dari rantai. Ya, oke.
Jadi saya harap adik-adik sekalian yang mendengar apa yang disampaikan oleh adik Amel dan Siwan itu bisa dipahami terkait dengan klasifikasi industri dan rantai pasok pertanian pada saat ini. Oke? Nah, ini lingkup industri agroteknologi yaitu produksi dan pengolahan. Selanjutnya ada penyimpanan dan pengemasan. Jadi ini juga perlu kita perhatikan tentang penyimpanan dan pengemasan. Jangan sampai produk yang kita sudah hasilkan kita simpan di tempat yang tidak seharusnya. Distribusi dan pemasaran, manajemen usaha dan SDM. Di sini ada contoh industri di sekitar kita. Keripik pisang yang dibuat menggunakan tenaga keluarga. Ada minuman buah, industri kecil menengah, dan industri besar PT Indofood ataupun mie instan. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham terkait dengan materi yang saya sudah sampaikan? Ada? Sudah tidak ada lagi ya? Ya, saya lihat ini sudah ada yang murung-murung. Coba kan, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang saya sudah sampaikan tadi? Kalaupun sudah tidak ada, maka saya minta kalian untuk membentuk kelompok yang sudah kita kelompokkan kemarin. Ya? Yang sudah kita kelompokkan kemarin, silakan bentuk dalam 5 kelompok. Ya? Saya berikan waktu 2 menit untuk membagi kelompok dan mengatur tempat duduk kalian. Oke, dipersilakan. Ayo, bergerak semua, bergerak semua. Saya mau bagi LKPD, silahkan didiskusikan bersama kelompok, ya, dan silahkan boleh juga bertukar informasi dengan kelompok lain, ya. Dan setelah itu silahkan tentukan 2 orang yang bisa mempresentasikan hasil diskusi. Nah, saya mohon untuk tertib. Halo, halo, ya, saya mohon tertib. Jadi sekali lagi saya ulangi, setelah diskusi kalian selesai, silakan tentukan 2 orang teman kelompok kalian untuk mempresentasikan. Paham? Kelompok 2 paham? Kelompok 2 paham? Kelompok 3? Ya. Ini kelompok 2, silakan menggunakan handphone untuk mencari informasi terkait dengan LKPD ini. Ini kelompok 5. Ini kelompok 3. Silakan kerjakan, jangan ada yang ribut. Ini kelompok 4. Nah, silakan dikerjakan. Mau apa? Nah, duduk. Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompok. Oke, yang di sini juga silakan. Ya, jadi silakan kerjakan sesuai langkah-langkah yang ada di RKPD. Paham? Ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin ya, adik-adik, 20 menit. Ya. Baik, yang sudah ribut ini sudah selesai? Ya, kalau belum selesai jangan ribut. Silakan diskusi ya. Diskusi kelompok. Silakan bertukar informasi. Ya, saya harap tertib ya. Kelompok 1 bagaimana? Ya, kelompok ini kelompok berapa ini? Aduh, jangan ribut ya, silakan diskusi. Waktu tinggal 5 menit lagi. Ya, waktu 5 menit lagi. Oke, sudah selesai? Baik, yang belum selesai silakan diselesaikan.
Namun yang sudah selesai, saya persilakan untuk mempresentasikan hasil olahan daripada LKPD yang sudah saya bagikan. Saya mulai dari kelompok 5. Saya persilakan. Nah, saya mohon yang lain untuk tetap diam dan menyimak apa yang disampaikan. Ya, paham? Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan setelah presentasi. Kelompok 4, silakan berdiskusi tapi jangan ribut, ya. Oke? Jadi silakan kelompok 5. Halo. Ya, diam dulu ya. Ada yang mau presentasi hasil diskusinya. Oke, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siti Ramadhani. Saya perwakilan dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 yang berjudul identifikasi hasil pengolahan pertanian. 5 contoh hasil olahan pertanian yang ada di lingkungan sekitar. Bahan baku utama dan bentuk hasil olahan dari produk tersebut yaitu hasil olahan beras, bahan baku utama adalah padi, bentuk hasil olahan yaitu nasi. Yang kedua adalah tempe, bahan baku utama kedelai, dan bentuk hasil olahan tempe mendoan. Ketiga, keripik singkong, bahan baku utama singkong, bentuk hasil olahan snack ketela. Dan keempat, kopron, bahan baku utama adalah jagung, bentuk hasil olahan mie siram. Dan yang terakhir, keripik pisang, bahan baku utama pisang, bentuk hasil olahan adalah bolu pisang. Memahami proses pengolahan instruksi. Produk yang diamati adalah keripik singkong. Tahap proses pengolahan, pengupasan, pencucian, pengirisan, perendaman, penggorengan, dan pemberian bumbu atau perasa. Terakhir adalah pengemasan. Ketiga, analisis kualitas produk. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil olahan pertanian? Yaitu faktornya adalah bahan baku, teknik pengolahan, kondisi penyimpanan, dan sumber daya. Manusia yang terlibat faktor-faktor ini dapat mempengaruhi rasa, aroma, tekstur, penampilan, dan nilai gizi produk akhir. Yang kedua, mengapa pengolahan yang tepat penting untuk menghasilkan produk bermutu, yaitu karena mempengaruhi kualitas, keamanan, dan nilai tambah produk. Dan yang terakhir, refleksi pembelajaran, yaitu dapat mendalami materi tentang dasar-dasar aplikasi teknologi. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang perwakilan kelompok 5? Di sini dulu. Belum. Nah, dari pemaparan tadi kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain apa tidak? Tidak ada ya? Kalaupun sudah tidak ada lagi pertanyaan disampaikan ke kelompok 5, silakan kita beri aplaus yang sangat meriah untuk kelompok 5. Nah, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya silakan untuk kelompok 3. Nah. Kelompok 1. Oke, di sini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Olahan hasil 1. Singkong keripik singkong. Bahan baku utama singkong. Bentuk hasilan olahan iris tipis-tipis digoreng sampai renyah. 2. Hasil olahan tape singkong. Bahan baku utama singkong. Bentuk hasil olahan singkong yang diimplementasikan. 2. Hasil olahan keripik pisang. Bahan baku utama pisang. Bentuk hasil olahan iris tipis-tipis digoreng hingga renyah. 4. Sale pisang, hasil olahan, bahan baku utama pisang. Bentuk hasil olahan pisang dijemur hingga kering. 5.
5. Getuk. Ya, terus. Bahan baku utama singkong. Bentuk hasil olahan singkong direbus, diberi gula dan serat kelapa. Tahapan proses pengolahan. Padi ditanam di sawah yang telah disiapkan. 2. Oke. Pemeliharaan. Padi memerlukan perawatan seperti pemupukan dan pengairan. 3. Pemanenan. Padi dipanen sesudah matang dan butirannya mengeras. 4. Pengeringan. Padi yang baru dipanen dikeringkan untuk mengurangi kadar air. 5. Penggilingan. Padi yang sudah kering kemudian digiling untuk memisahkan skam dan menghasilkan beras. 1. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hasil olahan pertanian? 1. Faktor internal. 2. Faktor eksternal. 3. Faktor manusia. 2. Mengapa pengolahan yang tepat penting untuk menghasilkan produk bermutu? Pengolahan yang tepat sangat penting untuk menghilangkan produk bermutu karena beberapa alasan. Sekian, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Sebelum kembali ke tempat, apakah ada pertanyaan? Ada. Jadi sekali lagi kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk kelompok 3. Silakan. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan pembelajaran terkait dengan klasifikasi industri dan lingkup industri bidang pertanian, pengolahan hasil pertanian, dan saya rasa semua sudah mempresentasikan dan sudah menyebutkan produk-produk olahan hasil pertanian. Nah, baiklah, kesimpulan terkait dengan materi ataupun pembelajaran kita hari ini yaitu klasifikasi dan lingkup industri di bidang agriteknologi hasil pertanian mencakup 3 jenis industri utama yaitu primer, sekunder, dan tersier. Masing-masing memiliki peran penting dalam pengolahan hasil pertanian agar memiliki nilai tambah, umur simpan lebih lama, dan siap dipasarkan. Pemahaman tentang klasifikasi ini membantu siswa mengenali proses industri dari hasil panen. Jadi demikian untuk materi pada hari ini. Kesimpulannya, saya harap adik-adik sekalian dapat memahami klasifikasi industri di bidang pengolahan hasil pertanian. Dari kesimpulan tersebut, kira-kira dari adik-adik sekalian ada yang masih mengganjal di benak ataupun di pikiran adik-adik sekalian terkait materi hari ini, yang masih ragu, yang masih belum dimengerti? Apakah masih ada? Masih ada? Nah, sekarang saya ingin bertanya terkait dengan materi hari ini, yaitu dalam kesimpulan yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalam industri pertanian itu ada namanya industri primer, sekunder, dan tersier. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak apa itu industri sekunder? Mohon maaf, industri primer itu yang seperti apa? Sekunder dan tersier. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Tadi sudah bagi LKPD. Yang premier itu yang bagaimana, sekunder itu yang bagaimana, tersier pun bagaimana. Dan tadi di awal pembelajaran saya sudah sampaikan terkait dengan topik-topik tersebut. Ada yang bisa? Ya. Jadi industri primer itu mengenai tentang pengolahan. Ya. Jadi kalau beras itu penggilingan. Setelah itu, industri sekunder itu terkait dengan pengolahan jadi, ya. Jadi misalnya produk ini bisa dibuat jadi apa? Seperti itu. Selanjutnya yang sekunder, ya. Kalau sekunder ini terkait dengan apa? Pemasaran.
Jadi itulah klasifikasi daripada industri di bidang agriteknologi pengolahan hasil apa? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Kira-kira industri primer itu yang seperti apa? Ada yang bisa? Tadi saya sudah jelaskan. Klasifikasi dalam industri primer itu yang bagaimana? Ada yang bisa? Tadi saya sudah jelaskan terkait dengan apa? Pengolahan bahan baku menjadi bahan jadi. Selanjutnya, saya ingin bertanya, siapa yang bisa memberikan gambaran tentang pengolahan sumber daya manusia dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal? Ada yang bisa? Ya, ada. Andika, ketua kelas ya, silakan. Satu, potensi lokal seperti kemampuan bertani, membuat kerajinan atau Jadi jadi saya harap untuk adik-adik yang lain bisa mendengarkan adik Andika untuk menyampaikan apa yang disampaikan. Oke, lanjut. 2. Melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja agar ikut merasakan manfaat. 3. Menghormati nilai-nilai adat dan budaya seperti gotong royong dan musyawarah. 4. Memberikan pelatihan agar keterampilan lokal bisa berkembang dan sesuai kebutuhan industri. 5. Menjaga kelestarian lingkungan sesuai kearifan lokal seperti tidak merusak alam saat produksi. Ya, baik. Jadi itulah jawaban dari Andika ya. Terkait dengan gambaran tentang pengelolaan sumber daya manusia serta memperhatikan potensi dan kearifan lokal. Silakan kita berikan aplaus yang luar biasa untuk ketua kelas. Selanjutnya, saya ingin bertanya, kira-kira adakah yang bisa menjawab tentang proses perencanaan produksi di industri pengolahan hasil pertanian dengan penerapan K3LH? Ada yang bisa? Ya, persilahkan. Baik, saya akan menjawab, yaitu Ya. proses perencanaan produksi di industri pengolahan hasil pertanian. 1. Menentukan jenis produk yang akan diolah. 2. Menganalisis bahan baku yang tersedia dan dibutuhkan. 3. Menyiapkan alat dan mesin yang diperlukan. 4. Menyusun jadwal produksi agar tepat waktu. 5. Mengatur tenaga kerja sesuai keahlian. Dan 6. Menghitung biaya produksi untuk efisien. Dan yang kedua, menerapkan K3LH, yaitu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Pertama, menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti masker, sarung tangan. 2. Menjaga kebersihan tempat kerja. 3. Memastikan alat produksi aman digunakan. 4. Mengelola limbah hasil produksi agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan pelatihan keselamatan kerja secara rutin. Ya, kita berikan aplaus untuk adik siapa tadi? Sisil. Berikan aplaus yang sangat meriah untuk Sisil. Ya, jadi silahkan persiapkan diri untuk menerima materi selanjutnya. Ya, bisa dipahami ya. Untuk materi hari ini, ya mohon maaf. Ya, materi hari ini klasifikasi dan lingkup industri di bidang agriteknologi pengolahan hasil pertanian. Saya harap adik-adik sekalian bisa memahami terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, sekarang saya baik. Selanjutnya untuk ketua kelas, silahkan dipimpin doa selesai belajar.
Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita bersama-sama doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga pertemuan kita hari ini sangat menyenangkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita hari ini.